Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Al-Arja, guru SMP Negeri 2 Karanganyar, sekaligus juga guru SMA Negeri 2 Banyuasin 2. Kali ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata topik 2 kurikulum merdeka. Mengapa kurikulum perlu berubah? Topik kurikulum merdeka: 1. Pemahaman kurikulum dan pembelajaran. 2. Murid sebagai pusat pengembangan kurikulum. 3. Pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran paradigma baru. Yang keempat, struktur pembelajaran mendorong murid merdeka belajar. Topik kurikulum merdeka. Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar siswa. Kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertinggi. 4 komponen kurikulum: tujuan, metode, konten, dan evaluasi. Klasifikasi kurikulum ada 3. Yang pertama, tujuan pembelajaran atau konten. Yang kedua, panduan pedagogi. Yang ketiga, panduan asesmen. Optimalisasi peran dan fungsi kurikulum ada 3. Yang pertama, mewarisi nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini. Yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya, sehingga perlu dilakukan adaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid. Siklus pembelajaran inklusif menekankan pada rasa ingin tahu sebagai dorongan belajar. Selain itu, transformasi pembelajaran murid berfokus pada pengembangan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Konteks satuan pendidikan yang beragam membuat banyak hal tidak mudah diimplementasikan di dalam kelas, sehingga kurikulum yang ditetapkan secara nasional perlu diadaptasi di tingkat satuan pendidikan. Letak geografis, perbedaan lingkungan dan ekosistem sekolah, faktor budaya dan sosiologis, serta perbedaan murid menjadi alasan mengapa kurikulum dari pemerintah pusat harus melalui adaptasi terlebih dahulu dan disesuaikan dengan kebutuhan murid-murid di sekolah. Hal ini bisa diterjemahkan di dalam KSOP, yakni Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Dasar kurikulum ada 5, yaitu tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran, dan capaian pembelajaran. Kurikulum sifatnya dinamis. Kurikulum dapat mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan satuan pendidikan. Dalam KSOP, kita dapat menyesuaikan rencana dan pengorganisasian belajar sesuai dengan keadaan kontekstual satuan pendidikan agar pembelajaran murid menjadi bermakna. Komponen KSOP: karakteristik satuan pendidikan, visi, misi dan tujuan, perencanaan pembelajaran, ATP, asesmen, modul ajar, program prioritas satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran yang mencakup muatan kurikulum, beban belajar, program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan penguatan profil pelajar Pancasila, sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesi. 5 prinsip pengembangan KSOP berpusat pada murid, kontekstual, esensial, akuntabel, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. 5 prinsip pembelajaran paradigma baru mempertimbangkan kebutuhan capaian pembelajaran, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid, menyesuaikan konteks kehidupan murid, mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Demikianlah paparan saya tentang aksi nyata topik 2 kurikulum merdeka. Salam bahagia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.